Halo, selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Kajol Santa Monica Marbun dengan NIM 10220011 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan konsep telemedicine dan e-health. Nah, yang pertama itu SIKN atau Sistem Informasi Kesehatan Nasional merupakan suatu mekanisme pengelolaan data dan informasi kesehatan yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sektor kesehatan. Sistem ini mencangkup berbagai elemen seperti pencatatan, pengumpulan, analisis, penyimpanan, dan penyebarluasan data kesehatan yang dilakukan secara terintegrasi. Nah, SIKN ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem ini, berbagai informasi terkait kesehatan masyarakat dapat diakses dengan cepat dan akurat. Nah, selain itu, adapun komponen utama dalam sistem informasi kesehatan nasional, yang pertama itu adalah rekam medis elektronik, di mana yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk mencatat dan mengakses riwayat kesehatan pasien secara digital. Yang kedua adalah sistem pelaporan kesehatan berbasis digital, di mana yang ketiga yaitu aplikasi kesehatan berbasis digital seperti telemedicine dan platform pemanfaatan kesehatan masyarakat. Baik, adapun jenis data SIKN yang mendukung telemedicine, yang pertama data pasien, yang kedua data layanan, yang ketiga data klinis, yang keempat data informasi dan laboratorium, dan yang terakhir itu ada data manajemen dan statistik. Nah, di sini juga ada peran data SIKN dalam telemedicine dan e-health, di mana yang merupakan yang pertama itu interoperabilitas, yang kedua kecepatan layanan, yang ketiga kontinuitas asuhan, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima kebijakan dan pembiayaan. Serta ada juga tantangan penggunaan data sistem informasi kesehatan nasional untuk telemedicine, yaitu standarisasi data, yang kedua keamanan dan privasi, yang ketiga kualitas layanan, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia dan literasi digital. Baik, kita masuk pada kasus yang pertama. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan meluncurkan platform Satu Sehat yang bertujuan untuk mengintegrasikan data rekam medis pasien dari berbagai fasilitas kesehatan ke dalam satu sistem nasional, di mana sebelumnya pasien seringkali harus mengulang pemeriksaan karena data tidak tersedia lintas fasilitas. Nah, menjadi pertanyaan kasus yang pertama ini yaitu, apa tujuan utama dari implementasi Satu Sehat dalam sistem informasi kesehatan nasional? Nah, di sini juga ada beberapa option, di mana kita pilih satu jawaban yang tepat untuk kasus yang pertama. Di sini jawabannya yaitu adalah D, menstandarkan dan mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai sistem, di mana di sini juga dijelaskan maksudnya yaitu Satu Sehat dirancang untuk menghubungkan berbagai sistem informasi kesehatan melalui standar interoperabilitas agar data pasien bisa diakses antara fasilitas, di mana tujuannya adalah agar rekam medis elektronik tidak terpecah di masing-masing rumah sakit atau puskesmas, sehingga layanan kesehatan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Kita masuk pada kasus yang kedua. Nah, di mana ada petugas puskesmas di Jakarta mengeluhkan beban kerja tinggi karena harus mencatat data pasien hepatitis di beberapa sistem yang berbeda, seperti e-puskesmas, Si-Happy, dan SIMRS. Untuk mengatasi ini, Dinas Kesehatan Jakarta mengintegrasikan sistem Si-Happy ke dalam e-registrasi. Nah, apa dampak positif utama dari integrasi Si-Happy ke e-registry? Nah, di sini juga ada beberapa option A, B, C, D, E, dan kita akan pilih satu jawaban yang tepat untuk kasus yang kedua ini, yaitu jawabannya adalah C, yaitu data pasien hepatitis tercatat otomatis dalam satu sistem, di mana yang dimaksud itu adalah integrasi Si-Happy dengan e-registry memungkinkan data pasien hepatitis otomatis masuk ke Si-Happy saat dicatat di sistem utama puskesmas atau SIMRS, di mana hal ini mengurangi input data ganda, mempercepat proses pencatatan, dan meningkatkan kualitas data. Baik, kita masuk pada kasus yang ketiga.
Sebuah studi nasional tahun 2019 menemukan bahwa banyak puskesmas di wilayah Papua, Maluku, dan NTT belum menggunakan sistem informasi kesehatan digital secara optimal. Hal ini berdampak pada pelaporan data yang lambat dan tidak lengkap. Menjadi pertanyaannya yaitu, apa dampak utama dari kesenjangan sistem informasi kesehatan antar wilayah di Indonesia? Nah, jadi pada kasus yang ketiga ini, jawabannya itu adalah D. Kebijakan kesehatan nasional menjadi kurang tepat sasaran. Mengapa? Karena ketika sistem informasi kesehatan di daerah terpencil, di daerah tertinggal tidak berjalan dengan baik, data yang dikirim ke pusat tidak akurat atau bahkan tidak tersedia. Akibatnya perencanaan dan kebijakan nasional seperti distribusi obat, tenaga kesehatan, dan anggaran bisa tidak sesuai kebutuhan sebenarnya di lapangan. Baik, eh, itulah materi dan kasus pada sistem informasi kesehatan nasional. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konsep telemedicine dan e-health. Nah, telemedicine adalah pertukaran informasi medis dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan komunikasi elektronik yang meningkatkan status kesehatan pasien, di mana telemedicine memiliki banyak aplikasi dan dapat digunakan untuk layanan yang berbeda, yang meliputi alat nirkabel, email, video dua arah, telepon pintar, dan metode teknologi telekomunikasi lainnya. Nah, adapun pengertian e-health adalah suatu layanan dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional pendukung sektor kesehatan, di mana kata e-health terdiri dari e atau elektronik yang berarti elektronik dan health yang berarti kesehatan masyarakat secara umum, di mana istilah e-health mulai muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, secara ringkas, telemedicine merupakan salah satu bagian dari e-health dengan fokus pada pelayanan medis jarak jauh. Sedangkan e-health adalah konsep yang payung yang mencangkup seluruh bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam sistem kesehatan. Lalu di sini juga ada konsep telemedicine dan e-health, di mana telemedicine adalah pertukaran informasi medis dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan komunikasi elektronik yang meningkatkan status kesehatan pasien. Dan e-health juga itu tadi suatu layanan dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional pendukung sektor lainnya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis telemedicine, di mana jenis-jenis telemedicine dalam pelaksanaannya dibedakan dalam dua konsep, yaitu real time dan store and forward. Di mana telemedicine secara real time bisa berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau bentuk yang lebih kompleks seperti penggunaan robot bedah, di mana secara garis besar aplikasi telemedis dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, teleexpertise, di mana telemedis yang menghubungkan antara dokter umum dengan dokter spesialis atau antara spesialis, misal interpretasi hasil radiologi atau second opinion. Lalu yang kedua ada telekonsultasi, di mana telemedis yang menghubungkan antara pasien dengan dokter. Dan yang ketiga ada telemonitoring, di mana tenaga kesehatan memonitor berbagai parameter tubuh pasien secara virtual. Dan yang keempat, teleasisten memberikan arahan kepada pasien, misal dalam proses rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah telerobotik, di mana pengendalian jarak jauh terhadap sebuah robot digunakan dalam telepatologi atau telesurgery. Nah, ini telerobotik ini sudah digunakan oleh negara Cina, di mana sebuah robot melakukan tindakan operasi kepada pasien dan hasilnya baik dan berhasil. Namun telerobotik ini masih belum digunakan di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah implementasi e-health dan sistem pelayanan kesehatan. Secara umum, e-health adalah layanan masyarakat berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan berbagai elemen fungsional sektor kesehatan sebagai basis pengetahuan,
di mana pelayanan ini terutama ditujukan untuk pendaftaran nomor antrian secara online sehingga mampu menghilangkan antrian fisik, mengurangi waktu tunggu pasien, serta mempercepat pemberian tindakan medis. Nah, inovasi e-health juga memungkinkan pasien hanya perlu membawa eKTP untuk memperoleh layanan, sementara bagi yang tidak membawanya, verifikasi tetap dapat dilakukan melalui pencarian nama, alamat, maupun fingerprint. Nah, ada juga komponen teknis dan non-teknis dalam sistem telemedicine. Yang pertama, komponen teknis, ada infrastruktur jaringan dan konektivitas. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, perangkat lunak atau software dan platform. Yang keempat, ada standar interoperabilitas dan format data. Yang kelima, penyimpanan data, cloud, dan backup. Yang keenam, keamanan informasi dan privasi. Yang ketujuh, integrasi dengan Electronic Health Record atau EHR atau SIM-RS. Dan yang ke-8, monitoring jarak jauh dan LOMT. Dan yang terakhir adalah dukungan teknis dan pemeliharaan. Nah, adapun komponen non-teknisnya yaitu yang pertama kebijakan atau regulasi dan tata kelola, yang kedua etika dan perlindungan pasien, yang ketiga model bisnis dan pembiayaan, yang keempat organisasi dan proses kerja klinis, yang kelima sumber daya manusia dan pelatihan, yang keenam penerimaan penggunaan dan faktor sosiokultural, dan yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan quality assurance. Baik, Ibu dan teman-teman, kita masuk pada kasus yang pertama. Seorang pasien di daerah terpencil mengalami gejala sesak napas dan demam tinggi. Fasilitas kesehatan terdekat tidak memiliki dokter spesialis paru. Petugas kesehatan memanfaatkan sistem konsultasi jarak jauh untuk berkomunikasi dengan dokter spesialis paru di rumah sakit provinsi. Setelah melakukan konsultasi melalui video call, dokter memberikan diagnosis dan anjuran pengobatan. Jenis layanan telemedicine yang digunakan dalam kasus di atas termasuk ke dalam. Nah, di sini ada beberapa option yang harus kita pilih untuk menjawab kasus yang pertama ini. Dan kunci jawabannya itu adalah D, Real-Time Interface Service, di mana kasus ini menunjukkan penggunaan teknologi komunikasi dua arah secara langsung atau real-time antara pasien, petugas kesehatan, dan dokter spesialis, yang merupakan ciri khas dari Real-Time Interface Service dalam telemedicine. Baik, kita masuk pada kasus yang kedua. Sebuah rumah sakit ingin mengintegrasikan data pasien dari laboratorium, rekam medis elektronik, dan layanan farmasi. Namun, sistem yang digunakan masing-masing unik berbeda dan tidak saling terhubung. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan klinis. Masalah utama yang dihadapi rumah sakit tersebut berkaitan dengan, jadi dari kelima jawaban ini, yang menjadi jawaban dari kasus yang kedua itu adalah C, interoperabilitas sistem. Di mana interoperabilitas adalah kemampuan sistem informasi untuk bertukar dan menggunakan informasi secara efektif. Kurangnya interoperabilitas menyebabkan data tidak dapat digunakan secara terintegrasi antara unit layanan. Itulah yang menjadi jawaban pada kasus yang kedua. Baik, kita masuk pada kasus yang terakhir, yaitu pemerintah daerah meluncurkan aplikasi kesehatan berbasis mobile untuk masyarakat yang berisi informasi tentang jadwal imunisasi, layanan konsultasi online, dan pencatatan tumbuh kembang anak. Namun, adopsi aplikasi ini rendah di masyarakat karena sebagian besar warga belum memiliki literasi digital yang memadai warga belum memiliki literasi digital yang memadai. Faktor penghambat utama dalam implementasi e-health pada kasus ini adalah, di sini juga ada beberapa jawaban yang akan kita pilih untuk menjawab kasus yang ketiga ini. Dan jawabannya adalah C, kurangnya literasi digital. Di mana masyarakat yang belum terbiasa atau belum mampu menggunakan teknologi digital menjadi salah satu tantangan dalam implementasi program e-health, di mana literasi digital yang rendah menghambat pemanfaatan aplikasi kesehatan meskipun teknologi sudah tersedia. Maka untuk kasus yang ketiga ini sudah terjawab, yaitu kurangnya literasi digital. Nah,
Jadi kepada kita semua masyarakat diajak untuk eh, lebih sering atau lebih meningkatkan literasi digital kita sehingga proses sistem yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik kepada pasien, petugas kesehatan sehingga kita dapat dilayani dengan baik dan kita juga dapat cepat menerima tindakan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Baik Ibu dan teman-teman sekalian, demikianlah materi dan kasus yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kalimat yang tidak eh, pas atau tidak sesuai yang saya sampaikan, saya minta maaf. Semoga materi dan kasus ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Santa Elizabeth.